Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Tiga mantan menteri ini dipecat Jokowi, kini dipinang Anies Baswedan ya. Karena dari menteri-menteri Pak Jokowi selama ini begitu kan ya. Ini sudah bagus sebenarnya. Kenapa kok dipecat begitu kan? Sangat disayangkan, memberikan kontribusi besar kepada bangsa kita. Ya mungkin di satu sisi tidak patuh di situ begitu, melawan ya waktu kereta cepat di situ. Ngapain harus ada kereta cepat begitu ya? Kalau toh pada hakikatnya ya kereta api ya sudah maksimal di situ. Pada akhirnya mereka dipecat mereka begitu. Kasihan begitu ya. Itulah akibatnya kalau tidak ikut ya mereka begitu. Sangat-sangat disayangkan kalau tidak patuh mereka begitu. Ya dianggap sebagai dampak mereka ya, dianggap sebagai apa namanya? Ancaman di situ begitu. Dan pada hakikatnya untunglah Anies Baswedan akan ya memberikan ruang ya kepada menteri-menteri yang dipecat di situ. Ini tiga mantan menteri dipecat Jokowi, kini dipinang Anies Baswedan ya. Mantap kali bah, orang-orang keren berkumpul dengan negeri ini begitu. Ini keberatan ya si Jonan ya terhadap proyek kereta cepat, terbukti ya anggaran membengkak, ngemis ke APBN. Ini kan akibatnya tidak patuh mereka begitu. Kalau tidak patuh mereka ya bisa saja mereka dipecat begitu, maaf ya, dipecat begitu kan ya, karena tidak patuh begitu kan. Kalau dia patuh ya pelangak pelongok sana sini begitu kan ya, ya disuruh ke sana mau, disuruh ke sini mau, ya pasti dipertahankan lah begitu kan ya. Walaupun ada yang tersandung korupsi, dia dipertahankan mereka ya. Mereka adalah orang-orang hebat yang tidak mau tunduk pada kekuasaan. Mereka menteri yang tidak mau dicawi-cawi. Mereka ya menteri yang tidak punya partai dan konsisten ya. Anies RE Jonan Susi. Orang-orang baik itu membangun ya negeri ini begitu kan ya. Pak Jonan ya. Ini keren katanya begitu ya. Jadi gimana begitu melihat dengan potensi-potensi hari ini begitu. Sangat disayangkan begitu. Yang mantan yang dipecat ngumpul sama yang mengadu keberuntungan sama Anies. Ya kita tunggu saja mereka begitu kan. Karena pada kenyataan hari ini politik itu ya, karena pada asumsinya begitu kan, tidak ada visi misi dari sebagai seorang menteri, tapi visi dan misi sebagai seorang presiden di situ begitu kan. Artinya apa? Ya presiden itu bertanggung jawab penuh di situ begitu. Ya tapi kalau kelihatannya seperti ini, menteri yang punya profesional baik ya, terus menteri yang kemudian punya masa depan di situ begitu kan ya, akibat tidak apa namanya memberontak atau tidak patuh kepada Pak Jokowi dipecat sana sini, bisa saja seperti itu begitu. Ini sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu. Masa mengurus negara harus seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya presiden ini ya pakainya ya menteri yang bisa disetir. Gimana begitu kalau menteri bisa disetir situ begitu kan ya, bahwa mereka menteri-menteri yang berprestasi dan jujur ya. Tapi kalau kenyataan sekarang ini begitu ya, apa namanya dilihat dari sebuah prestasi dari beberapa menteri begitu, saya kira punya potensi yang sangat luar biasa. Maka disinilah ya Anies Baswedan merangkul ini semua begitu kan ya, memberikan kontribusi besar nantinya ketika Anies Baswedan menjadi presiden. Itu langkah yang baik di situ begitu kan. Jangan hanya pelongok sana sini begitu kan. Sangat-sangat disayangkan ya. Sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu. Kalau bisa menurut saya pribadi ya, setidaknya begitu orang-orang yang punya prestasi luar biasa ya dipertahankan di situ begitu kan. Bukan demi ambisi kekuasaan mereka begitu. Sangat disayangkan. Tiga menteri ya dipecat Jokowi, dipinang oleh Anies Baswedan. Salah satunya ini. Sejumlah nama yang dulu berada di lingkaran Jokowi kini merapat ke kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Setidaknya ada tiga mantan menteri yang dipecat Jokowi kini berada di kubu capres nomor 1. Siapa mereka? Ada nama Sudirman Said, Fahru Razi, hingga yang terakhir adalah Ignatius Jonan ya. Sudah lihat bagaimana ya mereka melihat dan membangun kereta api yang ada di Indonesia. Itu sangat luar biasa begitu kan. Karena mereka ya bersinggungan atau bersitegang dengan sebagai seorang presiden begitu, tidak patuh mengkritik kereta cepat ya, sedangkan kereta cepat ini adalah buatan Cina begitu kan. Sudah kelihatan mereka begitu kan. Siapa yang tidak patuh dia akan ya menanggung resiko-resiko mereka begitu kan.
Menjadi menteri itu harus pelangak-pelongo di situ begitu. Ke barat dia mau, ke timur dia mau begitu kan. Disuruh sana sini harus berani mau begitu kan. Seperti Fahri Razi terkait dengan pembubaran FPI, ya dibongkar habis-habisan mereka begitu kan. Artinya karena mereka tidak patuh kepada Pak Jokowi, pada akhirnya dipecat, ya. Terus kemudian si Jonan mereka begitu ya, tidak patuh kepada Pak Jokowi terkait ya menolak ya karena bisa menyerap APBN terkait dengan kereta cepat di situ. Ya, pada akhirnya ya direshuffle mereka begitu, dipecat begitu. Sangat-sangat disayangkan, masa demokrasi seperti itu begitu kan. Untuk diketahui Anies Baswedan, Sudirman Said serta Ignatius Jonan dipecat Jokowi di tahun ya yang sama di 2016. Bahkan Sudirman Said di era Jokowi pernah didapuk menjadi mantan Menteri Energi dan Sumber Daya. Itu sudah dipecat juga ya. Bahkan satu sisi dirinya masuk ke Kabinet Indonesia Kerja ya mulai 27 ya Oktober 2008. Kondisi yang sama juga dialami Anies Baswedan yang kala itu menjabat Mendikbud ya. Posisi Anies Baswedan lantas diganti oleh Muhadjir. Ya, hubungan Anies Baswedan dan Sudirman Said makin akrab. Bahkan saat maju menjadi gubernur DKI, Anies Sandi menunjuk ya Sudirman Said menjadi ketua tim sinkronisasi pemenangan Anies Sandi. Setelah berhasil mengantarkan Anies jadi DKI 1, ya kini Sudirman Said ya masuk lagi ke tim pemenangan Anies Caimin. Yang kedua Fahri Razi di situ diganti oleh Simenak Yakut begitu kan ya sebagai Menteri Agama. Pencopotannya oleh Jokowi diduga karena ia dianggap menolak pembubaran FPI. Diketahui sejumlah purnawirawan TNI pendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden dan pilpres di 2024. Ada nama Jenderal ya Fahri Razi, Legend TNI Sutioso begitu hingga Maijen ya TNI Purnama Sunarko. Mereka membenarkan dukungan saat mendatang ya pendopo Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus ya. Adapun purnawirawan TNI Polri itu tergabung dalam forum komunikasi purnawirawan. Bahkan ya satu sisi Ignatius Jonan ya itu yang paling penting di situ begitu. Kenapa harus dicopot begitu kan? Padahal ya mereka memberikan kontribusi besar kepada bangsa kita begitu. Bagaimana ya membangun kereta api di Indonesia begitu kan ya dengan kualitas yang baik di situ dan bahkan ya sangat disukai dan bahkan ada kemajuan begitu kan. Ya tiba-tiba dipecat mereka. Ada apa begitu kan? Sangat-sangat disayangkan. Kalau demokrasi ya macam seperti ini begitu kan. Ya bisa saja demokrasi gagal begitu kan. Orang yang punya kontribusi besar dipecat ya. Terus kemudian orang yang pelangak-pelongo malah diangkat ya di situ begitu. Bisa saja begitu. Orang yang kena korupsi ya masih bertahan di situ begitu. Sangat disayangkan. Namun ya sekira 2 tahun dirinya dicopot karena kisruh raya ruas tol Baksit ya Brebes Tegal. Puncak arus mudik 2016 ini terjebak kemacetan luar biasa. Ignatius Jonan digantikan oleh mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ya Budi Karya Sumadi. Kemudian Ignatius menjabat Menteri ISDM. Ia pernah menjabat ya Direktur Utama PT KAI pada 2009. Ya kita lihat saja di situ. Sudah banyak kelihatan orang-orang yang kemudian begitu kan dipecat oleh Pak Jokowi di situ. Kita tunggu saja nasibnya bangsa kita seperti apa ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.